Di masa pandemi COVID-19, selain isu kesehatan, sebenarnya ada isu lain yang tak kalah serius. Isu itu adalah berkurangnya pasokan chip semikonduktor di dunia. Akibat kelangkaan ini, beberapa industri yang butuh semikonduktor terkena dampaknya, antara lain industri otomotif, alat-alat komunikasi, sampai peralatan rumah tangga. Karena tidak ada chip, produksi barang-barang itu ikut terbatas. Pasokannya ke pasar juga tersendat. Pembeli harus mengantri untuk mendapatkan barang. Sebenarnya, apa itu chip semikonduktor? Singkatnya, semikonduktor adalah benda yang dapat menjadi konduktor atau pengantar listrik serta sekaligus insolator atau penghambat listrik. Kemampuan inilah yang membuatnya tepat digunakan untuk pembuatan peralatan elektronik seperti chip. Contohnya di industri otomotif, chip digunakan untuk berbagai sensor di mobil. Sensor itu untuk mengontrol kerja sabuk pengaman, sistem komputer untuk pengaturan bahan bakar, dan fitur-fitur lainnya. Semakin modern teknologi dari sebuah mobil, semakin banyak butuh sistem komputer dan sensor. Awal mula kelangkaan chip bermula dari pandemi yang membuat industri otomotif tutup sementara. Permintaan mobil memang berkurang, namun pembelian laptop, konsol game, dan produk-produk elektronik lain justru meningkat. Kenaikan permintaan ini akibat gaya hidup masyarakat yang butuh hiburan dan banyak di rumah. Perubahan situasi ini membuat chip untuk industri otomotif jadi langka. Kelangkaan diperparah sanksi Amerika Serikat kepada perusahaan teknologi Cina. Terbakarnya sebuah pabrik chip di Jepang yang memasok 30% unit microcontroller di seluruh dunia ikut memperparah situasi. Musim dingin di Texas juga memaksa Samsung Electronics Co. Ltd, NXP Semiconductor, dan Infineon menutup sementara pabrik mereka. NXP dan Infineon adalah produsen chip otomotif skala besar. Kelangkaan ini akhirnya menyebar ke berbagai industri lain seperti ponsel, lemari es, dan microwave. Di sisi lain, kelangkaan juga membuat banyak produsen panik dan melakukan pembelian besar untuk stok. Kekurangan kemudian juga menekan kapasitas produksi dan menaikkan biaya. Akibatnya, harga produk akhir jadi mahal. Di industri otomotif, kelangkaan chip rupanya mempengaruhi total 1,3 juta unit produksi kendaraan pada awal tahun 2021. Produksi mobil berkurang dan pembeli harus antri. Contoh, pada penjualan Toyota Land Cruiser 300 di Jepang, pembeli sampai harus menunggu 4 tahun. Penggemar video game PlayStation juga sangat sulit mendapatkan playernya. Di industri ponsel, pabrik Xiaomi asal Cina juga terpaksa mengurangi produksi. Menurut para pakar, krisis langkanya semikonduktor agaknya masih akan berlanjut. Diramalkan semua baru akan berakhir pada akhir tahun 2022 atau 2033.